Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat sekali ya, sepertinya pagi hari ini mau belajar. Kita hari ini kembali lagi pada mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Oke, sebelum itu Ibu mau nanya kabar kalian dulu. Hari ini gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, berarti kalian masih diberi kesempatan untuk datang ke sekolah dalam keadaan yang baik. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir? Sepertinya hadir semua ya, karena tidak ada bangku kosong di sini Ibu lihat. Aktivitasnya kalian semangat untuk menuntut ilmu. Oh iya, siapa ketua kelasnya? Siapa namanya Pak? Silakan dipimpin dulu teman-teman untuk berdoa. Teman-teman sudah kita belajar hari ini, maka kita berdoa baik yang masih berdoa mulai. Selesai. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini bisa menjadi berkah untuk kita ke depannya. Amin. Baik anak-anak, sekarang silakan kalian berdiri. Sekarang silakan amati teman di sebelah kalian. Yang tidak punya pasangan bertiga ada apa-apa? Silakan ya, udah diamati? Dua. Oke. Sekarang coba dari hasil pengamatan kalian tadi, gimana sih penampilan teman kalian hari ini? Rapi. Terus warna-warninya? Warna-warni ada yang pakai baju warna biru, ada yang pakai baju warna hitam, ada yang pakai baju warna putih. Terus apa lagi? Ada yang berkacamata. Terus? Ada berjilbab. Jilbabnya warna apa aja nih? Beragam ya? Oke, silakan duduk lagi. Oke, dari kegiatan kita barusan, siapa yang tahu kita akan membahas apa kali ini? Teks deskripsi. Ada yang tahu teks deskripsi itu apa? Kita mengulas pertemuan sebelumnya. Masih ingat teks deskripsi itu apa? Teks ya? Menggambarkan. Terus ya? Apa yang dideskripsikan kira-kira dalam teks deskripsi itu? Seorang, bisa barang, bisa tempat, sebagainya. Oke, bagus ya. Berarti kalian sudah punya skemata yang baik untuk menyimak pemahaman pada hari ini. Oke. Nah, bisa dilihat semuanya? Oke, ini pada hari ini kita akan membahas struktur kebahasaan dan struktur membangun teks deskripsi. Seperti yang kita ketahui ya, suatu teks itu pasti memiliki unsur-unsur pembangun. Mulai dari awal hingga akhir teks itu pasti disusun oleh beberapa unsur, termasuk teks deskripsi sendiri. Teks deskripsi yang seperti kalian tahu tadi, teks apa? Yang menggambarkan, yang mendeskripsikan sesuatu, itu memiliki 3 unsur pembangun. Pertama, identifikasi. Siapa yang mau membantu itu membacakan ada apa aja di dalam unsur identifikasi ini? Silakan, Amanda. Pada identifikasi itu terdapat nama objek, lokasi, sejarah kelahiran, dan melakukan nama. Bagus sekali ya. Selanjutnya, bagian deskripsi bagian. Siapa yang mau membantu itu membacakan? Silakan. Ada bagian-bagian objek seperti warna, ukuran, bentuk, proses, suara yang dengar, dan sebagainya. Nah, bagus ya. Yang bagian terakhir, simpulan atau pesan. Siapa yang membantu itu? Silakan. Bagian simpulan atau pesan itu berisi pendapat bentuk, yaitu pesan terhadap objek yang dideskripsikan. Beri tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Oke, baik ya. Jadi teks deskripsi itu terdiri atas 3 unsur pembangun. Pertama, identifikasi. Identifikasi ini biasanya terletak di paragraf awal seperti itu, di bagian pembuka teks. Isi dari identifikasi ini bisa nama objek, nama lokasi, sejarah kelahiran, atau nama orang jika kalian mendeskripsikan seseorang. Coba Ibu mau nanya dulu di sini. Kalian di sini pernah berkunjung kemana aja sih? Pernah ke Ampera, terus kemana lagi? Ke Monas, terus banyak ya? Banyak ya? Kelahan, jauh sekali ya? Kelahan. Oke, selanjutnya ini deskripsi bagian. Bagian deskripsi bagian ini itu biasanya dia memperincikan seperti itu. Biasanya terdiri dari bagian-bagian objek yang kita deskripsikan seperti warna, ukuran, bentuk, proses, atau suara yang kita dengar. Nah, kalian tadi yang ke Monas, ke Ampera, ke Lahat, pasti di sana melihat berbagai macam objek ya seperti itu. Coba Ibu mau tanya dulu, Monas warnanya apa sih? Putih dan memiliki warna emas ya. Terus yang udah pergi tadi di Lahat misalnya, di sana kamu kelahannya di mana ya?
Itu ada di desa Perangai. Oh, di desa Perangai seperti itu ya. Kira-kira di desa Perangai itu ada objek yang benar-benar menjadi ikon nggak sih di sana? Ada bendungan. Bendungan. Nah, di sana pertama mendengar apa di saat berkunjung ke bendungan itu? Berkunjung ke bendungan itu? Mendengar air pun. Ya benar ya. Mendengar deru air yang mengalir seperti itu. Nah, terus dan yang terakhir ini ialah unsur simpulan atau kesan. Di sini penulis, jika kalian nanti menulis teks deskripsi, kalian bisa mengutarakan kesan kalian. Kalian yang udah pergi tadi, gimana sih perasaannya? Yang udah pergi ke Monas, Ampera, ke Lahat, gimana perasaannya? Senang kan seperti itu. Berbeda lagi kalau kalian mendeskripsikan satu spesies atau satu hewan seperti itu yang habitatnya itu hampir punah. Misal kalian mendeskripsikan koala seperti itu atau badak bercula satu ya yang saat ini hampir punah di Indonesia. Di bagian terakhir ini kalian bisa mengutarakan pendapat kalian atau kalian bisa mengajak seperti itu yang sifatnya persuasif kepada para pembaca, mengajak pembaca untuk melestarikan habitat dari badak bercula satu tadi seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, bisa dilihat semuanya. Nah, ini adalah unsur kebahasaan. Jika tadi kita sudah membahas struktur pembangun, maka ini adalah struktur kebahasaan dari teks deskripsi. Teks deskripsi itu biasanya memuat 3 unsur kebahasaan. Pertama adalah kalimat cerapan panca indera. Kalimat cerapan panca indera ini biasanya ketika kita mendeskripsikan, kita itu pasti mengalami terlebih dahulu, bukan benar kan? Benar. Pasti kita di dalam tulisan kita itu akan kita tuangkan proses kita melihat, seperti kita mendengar. Selain melihat, mendengar dan sebagainya, ada yang tahu lagi contoh kalimat cerapan panca indera? Berapa yang lain? Mengecap jika mendeskripsikan makanan, menghitung jika mendeskripsikan sesuatu yang banyak seperti itu ya. Kemudian ada kalimat rincian. Kalimat rincian ini kurang lebih sama dengan struktur pembangunan yang sudah kita bahas tadi, yakni memerincikan apa yang kita deskripsikan. Contoh kalimat perincian, misal ketika kita mendeskripsikan suatu tempat pariwisata, contohnya Candi Borobudur. Di situ, ketika kita menulis teks deskripsi, kita harus memerincikan ada apa aja di Candi Borobudur itu tadi. Contohnya kayak apa misalnya? Kalian ketika pergi ke Lahat, Jakarta, ke Monas, kira-kira apa yang akan kalian rincikan ketika kalian menulis teks deskripsi? Kalian pasti akan merincikan bagaimana warnanya, bagaimana tingginya, seperti itu kan? Dan yang terakhir adalah penggunaan sinonim. Nah, sinonim itu sebenarnya ibu mau tanya, sinonim itu apa sih? Persamaan kata. Kalau lawan sinonim itu apa? Antonim berarti bagus ya. Nah, kenapa ada sinonim di teks deskripsi? Penggunaan sinonim ini tujuannya adalah untuk memperindah tulisan kita. Jadi, ketika kita menulis teks deskripsi, kita tidak harus bertumpu pada satu kosakata yang umum. Kita bisa menggunakan kosakata lain. Contohnya, sinonim kata indah. Apa aja sih sinonim kata indah? Bagus, elok, bagus ya. Nah, sinonim apa misalnya? Sinonim matahari. Ada yang tahu? Selain itu? Mentari. Oke, bagus ya. Kita lanjut. Nah, ini walaupun kalian sudah mendengarkan pemaparan dari Ibu, kita tetap menyimak video yang sudah disajikan linknya di sini, karena di dalam video ini sudah disajikan secara komprehensif, secara menyeluruh bagaimana struktur pembangun dan struktur kebahasaan dari teks deskripsi. Oke, kita tonton dulu ya videonya. Oke, ini adalah evaluasi untuk kalian, namun evaluasi ini akan diberikan di akhir kegiatan pembelajaran. Oke, baik anak-anak, setelah kalian mendengarkan pemaparan dari Ibu tadi, kita juga sudah menyimak penjelasan di video yang disajikan. Sekarang Ibu ingin membentuk kalian menjadi 3 kelompok. Sistemnya berhitung ya, silakan dimulai dari Rofi. 1, 2, 2. Oke, silakan duduk bersama kelompoknya masing-masing. Bagaimana? Sudah siap semua? Oke. Nah, sebagai bahan evaluasi kalian dalam pembelajaran kelompok ini, Ibu sudah menyiapkan satu teks deskripsi. Teks deskripsi ini mendeskripsikan hewan, yakni bekantan. Kalian di sini udah nggak asing lagi pastinya dengan kata bekantan, atau udah pernah dengar sebelumnya hewan bekantan?
Hewan ini termasuk hewan yang hampir punah juga, sama seperti badak berkemasan. Baik, kelompok satu Pak. Baik anak-anak, semuanya sudah mendapatkan teks? Oke, sekarang perwakilan kelompok silakan maju ke depan untuk mengambil satu gulungan. Gulungan ini berisi struktur pembangun dan ini berisi struktur pembahasan teks deskripsi. Oke, silakan. Jadi masing-masing kelompok mendapatkan dua gulungan ya. Satu unsur pembangun, satu unsur pembahasan. Silakan lanjut. Oke, sudah semua ya. Sekarang silakan kalian identifikasi teks yang didapat itu berdasarkan gulungan yang kalian peroleh, baik unsur pembangun maupun unsur pembahasan. Ibu beri waktu 15 menit. Nah, ini kelompok satu. Bagaimana? Ada kesulitan kan? Ada. Oke, terus silakan dilanjutkan. Semuanya bekerja ya, jangan ada yang tidak bekerja. Oke, terpantau sudah 15 menit. Berarti durasi kalian mengerjakan dan durasi kalian mendiskusikan evaluasi ini sudah selesai. Sekarang kelompok mana yang mau duluan mempresentasikan di depan kelas? Kelompok berapa? Kelompok 2 aja, kelompok 4. Kelompok 2 dapat gulungan apa tadi nak? Identifikasi sama kalimat kunci atau namanya. Silakan. Jadi teman-teman, saya perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan metode identifikasi di mana unsur bahasanya itu kalimat rincian. Kami menemukan ada dua bagian identifikasi. Yang pertama itu berbunyi berkata dicirikan oleh bentuk hidungnya yang unik sehingga mudah dikenal di antaranya jenis primata lainnya. Ciri bahasanya. Ini kami menemukan kalimat cerapan non cendera. Maksudnya itu melihat, mendengar, dan mengajak. Bagaimana? Ada yang mau menanggapi? Benar atau belum benar? Silakan beri tepuk tangan untuk kelompok. Makan dulu. Baik anak-anak, kita sudah berada di akhir kegiatan pembelajarannya. Tadi kita sudah, oke, sebelum itu ibu mau nanya dulu. Kita tadi udah ngapain aja sih dari awal sampai sekarang? Ada yang mau? Kita udah mau berapa aja? Yang pertama tadi memahami struktur dan metode bahasa dan teks deskripsi. Yang kedua mendiskusikan atau menganalisis secara kelompok struktur dan kalimat bahasa teks deskripsi. Dan juga mempresentasikan atau menyajikan hasil diskusi yang tertulis. Beri tepuk tangan dulu Pak. Refleksi ya, aku mau nanya dulu. Siapa yang masih ingat tadi di dalam struktur kebahasan teks deskripsi tadi ada apa ya? Siapa? Yang masih ingat? Silakan. Struktur dan deskripsi itu ada 3 sekarang. Tadi itu pertama identifikasi, yang kedua ada deskripsi bagian, dan yang ketiga ada sekretaris. Oke, tangan dulu. Nah, ibu mau nanya lagi. Contoh kalimat perincian di dalam struktur kebahasan teks deskripsi apa aja? Terus contoh kalimat cerita baca indera, siapa yang masih ingat ada apa aja? Terus memanjat, oke. Nah satu lagi nih, unsur pembangun teks deskripsi yang isinya itu nama, terus bisa nama objek atau nama orang seperti itu struktur bagian mana sih? Ada yang masih ingat? Kalau struktur pembangun yang isinya itu kita sebagai penulis mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu, itu bagian apa?
Ya, kesimpulan, benar ya. Kalau deskripsi bagian itu isinya tentang apa? Merincikan apa yang kita deskripsikan. Oke, baik anak-anak, kalian ternyata masih ingat ya apa yang tadi sudah kita simak dari awal hingga akhir kegiatan pembelajaran. Nah, seperti yang dibilang tadi, untuk menutup pembelajaran kita pada siang hari ini, Ibu sudah menyediakan buah tangan untuk kalian. Buah tangannya berupa evaluasi. Kalian akan menulis teks deskripsi. Objeknya itu bisa tumbuhan ataupun hewan ya. Silakan pilih mau tumbuhan atau hewan. Oke. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Silakan. Tugasnya itu ditulis tangan atau Ditulis tangan ya. Di buku tulis masing-masing. Dan minggu depan pada pertemuan berikutnya kalian akan membacakan apa yang kalian deskripsikan di depan kelas. Oke? Nah, anak-anak, tadi kita sudah memulai kegiatan pembelajaran dengan berdoa, maka kita harus menutupnya juga dengan berdoa agar pembelajaran kita menjadi berdoa. Silakan Eva dipimpin pertemuannya berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, adalah dengan doa saya yang doakan. Selesai. Baik, alhamdulillah kita sudah menutup kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Tetap semangat menuntut ilmu, tetap semangat pergi ke sekolah untuk belajar. Karena seperti yang Allah katakan dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, ada yang tahu? Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina amanu wallazina utul ilma darajat. Yang artinya niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Maka itulah keutamaan kita menuntut ilmu. Jadi kalian harus tetap semangat. Oke. Rekan-rekan, terima kasih atas partisipasinya, atas perhatian yang kami berikan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.